Persib Bandung menaruh perhatian besar terhadap aspek keamanan dan kenyamanan jelang pertandingan terakhir Superliga menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA. Laga penutup musim ini diprediksi menghadirkan antusiasme tinggi dari bobotoh. Karena itu manajemen klub mengajak seluruh elemen, mulai dari supporter, aparat keamanan, panitia pelaksana hingga masyarakat Kota Bandung untuk bersama-sama menjaga suasana pertandingan tetap tertib dan kondusif. Manajemen Persib berharap momentum laga terakhir musim ini tidak hanya menjadi ajang dukungan terhadap tim, tetapi juga mencerminkan kedewasaan seluruh pihak dalam menikmati sepak bola sebagai ruang kebanggaan bersama. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra menegaskan bahwa sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan berdasarkan evaluasi dari pertandingan sebelumnya. Kami melakukan berbagai mitigasi bersama semua pihak terkait untuk memastikan area-area dengan akses terbatas tetap steril dan hanya dapat dimasuki oleh pihak yang memiliki izin resmi. Kami juga berharap pengawasan sudah berjalan sejak sebelum pertandingan dimulai hingga seluruh rangkaian kegiatan pasca laga selesai, sehingga semua pihak dapat menikmati momen ini dengan aman, nyaman, dan tertib. Sebagai bagian dari langkah antisipasi, pengamanan akan diperkuat di sejumlah titik strategis stadion. Jumlah steward di tribun juga akan ditambah untuk memaksimalkan pengawasan selama pertandingan berlangsung. Persib menilai kebesaran sebuah klub bukan hanya ditentukan oleh prestasi di lapangan, tetapi juga melalui kedewasaan seluruh ekosistem sepak bolanya dalam menjaga ketertiban dan menghormati aturan. Karena itu bobotoh diajak untuk menunjukkan dukungan secara positif dan bertanggung jawab saat pertandingan kontra Persijap berlangsung. Bobotoh diminta tetap tertib, jangan turun ke lapangan, jangan menyalakan petasan, dan jangan ada flare sebelum angkat piala rampung. Jika Persib juara, biarkan semua proses seremoni selesai, jangan sampai ada yang mengganggu ketertiban tuntasnya. Asisten pelatih Persib Bandung, Igor Tolis, meminta timnya tetap waspada saat menghadapi Persijap Jepara pada laga terakhir musim ini. Menurut Igor Tolis, Persijap bukan lawan yang mudah dikalahkan. Ia mengingatkan Persib pernah kalah saat bertemu Persijap pada putaran pertama di Jepara. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang bagus. Ia mengatakan sudah mempelajari permainan Persijap dalam beberapa pertandingan terakhir. Salah satu laga yang diamati adalah saat Persijap menahan imbang Borneo FC. Saya sudah menonton pertandingan mereka. Igor menilai Persijap memiliki organisasi pertahanan yang sangat baik. Selain itu, lawan juga berbahaya saat melakukan serangan balik. Mereka tim yang tangguh, pertahanan yang sangat terorganisasi, serangan balik yang juga sangat bagus. Ia juga memberikan pujian kepada penjaga gawang Persijap, Muhammad Ardiansyah, yang dinilai tampil cukup solid sepanjang musim. Karena itu Persib harus mempersiapkan pertandingan ini dengan sangat serius. Kami sudah pernah kalah di sana, karena itu kami harus bersiap dengan sangat baik. Persib hanya membutuhkan 1 poin lagi di laga terakhir untuk memastikan langkah menuju gelar juara di musim ini tuntasnya. Nasib Boyan Hodak bersama Persib Bandung hingga kini masih belum menemui kepastian. Padahal manajemen Maung Bandung disebut sudah lebih dulu mengajukan penawaran kontrak baru kepada pelatih asal Kroasia tersebut. Namun proses perpanjangan kerjasama belum juga rampung karena Boyan memilih menunda pembicaraan final, ingin fokus menyelesaikan musim ini dan situasi pribadi yang tengah dihadapinya menjadi alasan utama. Deputi CEO PT Persib Bandung Aditya Putra memastikan komunikasi antara manajemen dan Boyan Hodak sebenarnya sudah berjalan cukup lama.
Obrolan mah sudah ada dari lama, cuma kami juga sangat menghormati Boyan Hodak. Beliau ingin fokus dulu sampai akhir musim. Manajemen Persib memahami kondisi emosional Boyan setelah sang ibu meninggal dunia dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu, klub memilih memberikan ruang dan tidak terburu-buru meminta keputusan. Jangan khawatir, nanti setelah tanggal 23, laga terakhir di musim ini, kami pasti akan duduk bersama dan akan memberikan informasi terbaru sama teman-teman semuanya. Spekulasi mengenai nilai kontrak yang dianggap belum sesuai juga langsung dibantah pihak klub Persib Bandung. Adit memastikan tawaran baru yang diberikan kepada Boyan justru mengalami peningkatan dibanding kontrak sebelumnya. Ya naik dong, Boyan kan bilang offeringnya, tawaran yang diberikan sangat bagus. Jadi apalagi? Manajemen menegaskan Boyan tetap menjadi sosok penting dalam proyek Persib ke depannya. Meski begitu, klub juga tetap mempertimbangkan berbagai aspek dalam proses negosiasi. Kami percaya bahwa Boyan itu pelatih yang tepat buat kami. Selain kontrak, peningkatan fasilitas latihan juga menjadi salah satu pembahasan dalam komunikasi antara kedua belah pihak. Adit mengakui Boyan Hodak berharap adanya peningkatan sarana penunjang tim, meski hal itu bukan syarat mutlak untuk bertahan. Persib sendiri berkomitmen terus melakukan pengembangan fasilitas agar mampu mendukung kebutuhan tim secara maksimal. Pasti ada beberapa alasan pribadi yang dia juga lagi pertimbangkan. Kami akan berusaha melakukan yang terbaik untuk memastikan dia bisa bertahan bersama Persib tuntasnya. Operator kompetisi I-Liga resmi merilis daftar nominasi pemain terbaik, pemain muda terbaik, dan pelatih terbaik. Nominasi pemain terbaik diisi 5 nama, yakni Mariano Peralta dan Juan Villa dari Borneo FC. Sementara Federico Barba dan Beckham Putra dari Persib Bandung, dan Aliano Lima dari Persija. Tidak ada nama Tom Haye yang diprediksi juga bakal menjadi pemain terbaik di musim ini. Untuk nominasi pemain muda terbaik hanya ada 3 nama, yakni Donitri dari Persija, Rivaldo Pakpahan dari Borneo FC, dan Cahya Supriyadi dari PSIM Yogyakarta. Daftar calon kiper terbaik juga ada 3 nama. Ketiga nominasinya adalah Nadeo Argawinata dari Borneo FC, Cahya Supriyadi dari PSIM, dan Igor Rodriguez dari Persita Tangerang. Sementara Teja Paku Alam tidak termasuk dalam nominasi. Selanjutnya, 3 nama pelatih terbaik yang masuk, yakni Fabio Lefundes dari Borneo FC, Boyan Hodak dari Persib Bandung, dan Paul Munster dari Bayangkara Presisi FC. Dalam nominasi ini, Mauricio Sousa dari Persija tidak masuk dalam nominasi. Terakhir ada nominasi gol terbaik. 3 gol yang masuk nominasi adalah Hoki Caraka dari Persita, Randi Sanjaya dari Madura United, dan Muhammad Iqbal dari PSIM. Direktur I-Liga Ferry Paulus menyebutkan musim ini menghadirkan persaingan yang sangat kompetitif dengan peningkatan kualitas permainan dan munculnya talenta muda. Nominasi ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras, kualitas, dan kontribusi mereka sepanjang musim. Ferry menambahkan penentuan para nominator ini dilakukan melalui kombinasi data statistik, evaluasi teknikal studio group, kontribusi, hingga sportivitas dan konsistensi. Kami ingin penghargaan ini benar-benar mencerminkan kualitas terbaik kompetisi, karena itu penilaian dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan angka statistik tuntasnya.